Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Pada bab 5 itu adalah penyakit infeksi menular. Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, ada beberapa macam penyakit yang bisa menular. Jadi biasanya penyakit infeksi menular itu disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Itu yang bisa menyebabkan penularan dari penderita ke perawat atau dari teman sekitar atau lingkungan sekitar. Jadi contoh penyakitnya adalah yang pertama kita akan membahas tentang influenza. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya influenza virus. Jadi gejala klinisnya kalian bisa merasakan demam. Terus juga ditandai dengan tubuh yang menggigil, gemetar, batuk, hidung tersumbat dan mengeluarkan lendir di daerah hidung, terus kelelahan, nyeri kepala, iritasi mata, mata berair, merah, dan kemerahan pada tenggorokan dan hidung. Itu gejala klinis yang terjadi kalau kita menderita influenza virus atau flu. Media penularannya seperti apa? Media penularannya itu gampang sekali ya sebenarnya kita tertular karena menghirup air liur yang terpapar di udara. Jadi tanpa sengaja penderita flu atau yang menderita influenza itu bersin atau batuk yang tidak ditutup atau tidak menggunakan masker itu menyebabkan air liurnya jatuh dan ditangkap oleh udara atau bisa terkena contoh di sini terkena oleh benda-benda yang sebelumnya terkena percikan atau butiran air liur penderita. Jadi virus flu dapat bertahan hidup dalam permukaan benda tersebut selama 1 hari. Jadi kalau pasien tersebut sebelumnya memegang hidung atau memegang mulut saat batuk atau bersin, belum mencuci tangan dengan baik dan kita bersalaman atau memegang benda yang setelah pasien tersebut pegang, itu bisa menularkan virus influenza. Sama contohnya seperti virus yang sedang kita alami sekarang, virus corona contohnya itu juga bisa tertular dari percikan air liur. Jadi jikalau kita tidak menggunakan masker dan penderita itu terkena virus, dia berbicara dengan kita, air liurnya tidak sengaja keluar dan menguap oleh udara dan bisa masuk ke saluran pernapasan kita, itu bisa terkena penyakit serupa. Itu ya, contoh penularan influenza atau yang disebabkan oleh virus. Terus ada tuberkulosis. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya apa? Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu nama bakterinya. Jadi infeksi saluran pernapasan yang disebabkan bakteri tersebut akan mengakibatkan bakteri tersebut menginfeksi paru-paru. Gejala klinisnya TBC ini adalah bisa batuk yang berlebihan, batuk-batuk yang berdahak yang berlangsung lama atau selama 21 hari atau lebih, terus batuk yang disertai pengeluaran darah. Jadi saat dia batuk itu dahak berserta darah. Ada juga dada yang terasa sakit saat bernapas dan batuk. Dan nafsu makannya berkurang. Jadi pada pasien TBC itu biasanya terjadi penurunan berat badan yang drastis. Itu ya. Terus demam, menggigil serta kelelahan walaupun tidak melakukan aktivitas dan berkeringat secara berlebihan ketika malam hari. Gimana sih cara penularan virus atau penularan penyakit TBC? Penularannya disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi. Jadi bakteri ini akan menyebar ke udara dan melalui sumber titik-titik air liur dan batuk mengendap tuberkulosis aktif. Seorang yang semakin lama terpapar atau berinteraksi dengan penderita TBC akan mudah tertular. Karena seorang anak yang tinggal serumah dengan penderita TBC menggunakan barang pribadi secara bergantian seperti alat makan, alat mandi dapat menjadi jembatan penularan penyakit TBC. Jadi jikalau kalian di rumah atau di rumah sakit mengalami
TBC atau menemukan pasien TBC atau berdekatan dengan orang yang terinfeksi terinfeksi bakteri TBC, itu harus kalian pisahkan alat makannya, alat mandi. Jadi alat makan, alat mandi itu harus berbeda. Jangan kalian gunakan bersama, atau walaupun sudah dicuci, nanti kita bakal pakai lagi, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kalian merawat orang atau merawat keluarga yang TBC, itu harus alat makan dan alat mandinya itu terpisah dengan kalian atau dengan orang-orang yang sehat. Oke. Pemeriksaannya banyak ya, ada X-ray, jadi ronsen dada, ada CT scan untuk melihat penyebaran TBC-nya, terus tes mantok, di sana kita lihat penyebaran TBC-nya, terus juga pemeriksaan simpel darah, simpel dahak. Jadi kita lihat seberapa banyak atau seberapa keberadaan si basil tadi, si bakteri tadi. Terus tes darah akan memeriksa reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri. Jadi itu tes-tes yang dilakukan. Setelah itu ada penyakit muntaber. Kenapa penyakit muntaber bisa menular? Ya, bisa menular karena pada penyakit muntaber ini adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Misalnya jamur, protozoa, dan cacing. Gimana? Ini gejala-gejalanya. Tubuh mengalami demam, terus perut kembung, mual muntah yang berkali-kali, jarang buang air kecil, terus frekuensi diare atau buang air besarnya meningkat, penurunan berat badan, matanya lebih cekung. Gejala tersebut terjadi dalam waktu 2-3 hari. 2-3 minggu, maaf. Setelah itu media penularannya seperti apa? Ini media penularannya melalui cairan dari mulut atau muntahan yang tidak dibersihkan dengan baik. Terus melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan. Jadi biasanya melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan itu adalah biasanya pada pasien yang BAB-nya di daerah sungai. Jadi sungai tersebut sudah menyebarnya bakteri tadi digunakan lagi ke orang lain. Itu biasanya pada kasus-kasus pada daerah-daerah banjir juga yang sinestasi atau lingkungannya itu buruk atau kurang bersih, yang susah mendapatkan air bersih. Itu biasanya penularan muntaber. Ada juga penyakit cacar air. Cacar air ya, di sini adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster yang dapat menimbulkan bintik kemerahan di kulit. Virus ini memiliki masa inkubasi sekitar 2-3 minggu sehingga dapat menimbulkan gejala. Gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah muncul ruam yang menyebar ke seluruh permukaan tubuh. Terus demam, rasa mual, dan tubuh terasa lemas. Sakit kepala, kelelahan, rasa nyeri, dan rasa sakit pada otot. Itu gejala-gejala pada penderita sakit cacar. Media penularannya seperti apa? Media penularannya melalui kontak langsung dengan penderita. Jadi kita seperti berjabat tangan atau bersentuhan. Jadi yang menyebabkan gelembung bintik pada pasien yang terkena cacar air itu pecah, dan airnya melalui udara, misalnya ketika penderita cacar bernapas, bersin, atau batuk dan terhirup oleh hidung kita. Itu juga bisa menular. Jadi jelas ya kalau pasien yang cacar air itu bisa menular melalui gesekan atau sentuhan. Terus melalui barang pribadi penderita, misalnya pakaian. Jadi pada pasien-pasien yang sedang menderita cacar air, usahakan pakaiannya tidak boleh bergantian dengan pasien lain. Jadi pasien tersebut mencuci pakaian sendiri atau kita cucikan atau di laundry. Terus kalian menggunakan pakaiannya kembali kepada pasien yang sama. Itu diusahakan ya. Karena di sana melalui barang pribadi penderita itu bisa menularkan sakit cacar. Oke, tipes. Berikutnya tipes. Tipes merupakan penyakit infeksi usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Klien yang terduga virus biasanya mengalami demam hingga menggigil. Biasanya demam terjadi pada malam hari dan berada kemungkinan akan naik lagi di hari berikutnya.
Gejala klinisnya seperti apa? Gejala klinisnya seperti demam, dapat meninggalkan secara bertahap setiap minggunya. Terasa nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, lemas, merasa sakit atau tidak enak badan, pembesaran ginjal dan hati, terus berkeringat, batuk kering, sakit perut, diare, penurunan berat badan, dan nafsu makan berkurang. Media penularannya seperti apa? Media penularannya adalah melalui makanan yang tercemar oleh bakteri Salmonella, terutama pada makanan yang tidak sehat atau kurang bersih. Melalui tangan dan kuku yang tidak bersih, merupakan sarang yang cocok bagi bakteri Salmonella. Terus, membuang air yang digunakan untuk minum dan mencuci peralatan makan lainnya. Bersentuhan pada kulit yang terkoyak akibat luka atau bekas luka terjatuh atau bekas luka operasi. Terus melalui lingkungan yang tidak bersih. Jadi bakteri ini biasanya didapat pada daerah-daerah atau lingkungan yang kotor. Jadi usahakan kebersihan lingkungan, kebersihan diri itu tetap terjaga. Terus yang keenam, campak. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus golongan Pramamyxovirus. Manifestasi atau gejala klinisnya mata merah, bengkak, sensitif terhadap cahaya. Terus tanda menyerupai pilek, sakit pada tenggorokan, batuk kering, dan hidung tersumbat. Terus demam tinggi, lemas, letih, diare, muntah-muntah, tidak bersemangat, dan kehilangan selera makan. Media penularannya, cara penularan campak melalui cairan ludah dan dari penderita ketika batuk ataupun bersin. Kalau virus biasanya itu mudah menular melalui air liur. Terus yang ketujuh ada kolera. Kolera merupakan penyakit infeksi saluran usus yang akut disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio chlorella. Bakteri tersebut masuk ke saluran pencernaan melalui makanan atau minuman yang tercemar. Sekali lagi ya, berarti pada kasus kolera ini adalah bisa tertular melalui makanan minuman yang kotor atau tidak higienis. Terus gejalanya seperti apa? Gejalanya diare, menyebabkan kehilangan cairan tubuh, terus mual, muntah, kram perut terjadi akibat kehilangannya kadar sindrom. Terus tuh mengalami dehidrasi parah karena dia mengalami diare dan mual muntah itu benar-benar yang cepat dan ya sekitar 1 liter per jam. Jadi akan cepat sekali mengalami pasien mengalami dehidrasi parah. Media penularannya bakteri berkembang biak menyebar melalui kotoran manusia. Terus mengonsumsi ikan yang tercemar oleh virus tersebut. Jadi ketika kotoran berisi bakteri cairan mencemari sungai, maka orang yang kontak langsung dengan sungai tersebut dapat tertular makanan minuman yang tercemar bakteri. Terus yang ke-8 itu adalah demam berdarah. Kenapa DBD? DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi gimana tanda gejalanya? Suhu tubuh meningkat, tubuh menggigil, badan terasa lelah, wajah kemerahan, mual muntah, nyeri pada bagian belakang mata, pembekakan kelenjar getah bening, munculnya bintik merah di kulit terutama pada anak-anak. Media penularannya yaitu penularan digigit nyamuk betina Aedes aegypti. Terus penderita yang ke-9 leptospirosis. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang hewan maupun dapat menular pada manusia. Jadi ini biasanya penyakit yang tertular pada hewan ya. Tapi kalau kita kontak langsung dengan hewan tersebut, kita bisa dapat penularan terhadap manusia. Gejala klinisnya mual, muntah, berkeringat, sakit kepala, demam, kulit atau daerah putih pada mata, menguning, iritasi kemerahan di daerah mata, kehilangan nafsu makan. Media penularannya seperti apa? Media penularannya merupakan bakteri yang dibawa oleh hewan tertentu. Bakteri ini menyebar melalui banjir, udara, urin. Bakteri ini dapat masuk melalui mata, hidung, mulut, atau luka yang terbuka.
pada kulit yang sering terkontaminasi pada daerah tanah terbuka atau lingkungan perairan. Jadi dia bisa menyebar melewati luka yang robek atau juga mata, hidung, dan mulut. Oke, yang ke-10 itu yang terakhir adalah penyakit rubella. Penyakit rubella ini apa? Penyakit salah satu yang sama jenisnya dengan campak, namun disebabkan oleh infeksi virus rubella. Umumnya penyakit ini menyerang anak-anak dan remaja. Penyakit rubella itu gejalanya demam, sakit kepala, hidung tersumbat atau pilek, tidak nafsu makan, terus ruam berbentuk bintik-bintik kemerahan yang awalnya muncul di daerah wajah lalu menyebar ke dada, tangan, dan kaki. Ruam ini umumnya berlangsung selama 1-3 hari. Nyeri pada sendi terutama pada penderita remaja wanita. Media penularannya seperti apa? Media penularannya melalui titik-titik air di udara yang berasal dari batuk atau bersin si penderita rubella. Jadi jelas di sini ya, banyak sekali penyakit-penyakit menular itu disebabkan oleh air liur penderita yang dibawa oleh udara. Jadi kalau kita terlalu dekat atau kontak langsung dengan penderita itu bisa terkena kalau kita tidak menggunakan masker atau tidak mencuci tangan. Menyarankan pasien tersebut mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan kita. Terus pemeriksaan penyakit infeksi menular banyak ya, di sini ada komponen penataannya, boleh kalian baca. Terus anamnesisnya di sini. Pemeriksaan fisiknya juga bisa ya. Jadi pemeriksaan fisik dilakukan pada daerah genitalia dan sekitarnya yang dilakukan di ruang pemeriksaan dengan lampu yang cukup terang. Dan melakukan sebaiknya pemeriksa di samping oleh seorang tenaga kesehatan lainnya. Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki didampingi oleh para medis yang laki-laki dan pasien perempuan didampingi oleh para medis perempuan. Berikan penjelasan kepada pasien mengenai tindakan yang akan kalian lakukan. Jelas ya di sini pemeriksaan penyakitnya. Terus ini pemeriksaan penunjangnya. Oke, sampai sini kita sudah membahas 10 penyakit menular yang disebabkan biasanya itu dari bakteri, virus, dan protozoa biasanya. Jadi kebanyakan penyakit menular itu disebabkan oleh bakteri dan virus. Jadi jelas ya, sampai sini kalian harus proteksi diri kalian dengan membersihkan diri atau membersihkan lingkungan, atau kalau kalian ingin berinteraksi dengan pasien itu APD benar-benar harus dipakai karena sedikit lengah kalian akan bisa tertular penyakit yang diderita oleh pasien. Oke, sampai sini dulu materi yang saya sampaikan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.